Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Senang sekali pada kesempatan ini, saya Nur Aini akan membersamai kalian dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Semoga anak-anakku tetap dalam keadaan sehat dan bahagia, serta terus tetap semangat. Anak-anakku yang saya cintai, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita telah melewati masa-masa sulit dan semoga kita terus menghadapi masa pandemi ini dengan terus belajar, beribadah sehingga kita optimis masa pandemi ini akan cepat berlalu. Semua itu merupakan rangkaian kegiatan kita sebagai upaya kita menghadapi semua tantangan. Tiada hari tanpa kegiatan, baik itu belajar, membantu orang tua, beribadah, berkendara, maupun beragam kegiatan lainnya. Kegiatan-kegiatan itu akan terlaksana dengan baik dan bermanfaat apabila kita melaksanakannya dengan benar. Untuk itulah, kita memerlukan sebuah petunjuk. Ada berbagai macam sebutan untuk petunjuk-petunjuk itu. Antara lain ada yang menyebutnya kiat, tips, resep, cara jitu, dan lain-lain. Namun dalam hal ini, sebut saja semua petunjuk dengan istilah prosedur. Penting sekali bagi kita untuk mempelajarinya agar kita dapat mudah pula di dalam memahami, bahkan bisa membuatnya. Dengan demikian, kita dapat memberikan penjelasan kepada teman, kerabat, dan orang lain mengenai cara berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu dengan benar. Nah, pada pembelajaran ini kita akan mempelajari teks prosedur sebagai pemandu. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu memahami struktur dan kaidah teks prosedur. Pada kesempatan ini kita akan mengkhususkan pada kaidah teks prosedur. Tujuan mempelajari ini diharapkan nanti kalian bisa memahami konsep dasar teks prosedur dan memahami kaidah kebahasaan teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah prosedur memiliki makna yaitu untuk menyelesaikan suatu aktivitas dan metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Teks prosedur merupakan teks yang berisi langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Langkah-langkahnya harus urut atau sistematis. Ingat, ada langkah-langkah, ada tujuan. Jadi, tujuan, langkah-langkah atau kata kuncinya kita menyebut dengan tulang. Tujuan, langkah-langkah. Apa tujuan dan manfaat mempelajari teks prosedur? Tujuan mempelajari teks prosedur kompleks yaitu bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang cara melakukan, menggunakan, dan membuat sesuatu dengan sejelas-jelasnya. Tujuan komunikatif teks prosedur adalah memberikan petunjuk cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Teks prosedur memiliki manfaat sebagai berikut. Membantu dan menggunakan suatu alat secara benar tanpa membahayakan diri pengguna dan tanpa merusak alat itu sendiri. Membantu dalam melakukan cara-cara atau aktivitas tertentu dan kebiasaan hidup. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari lebih dalam tentang cara membuat teks prosedur, biasanya beralur. Salah satu caranya adalah dengan mengetahui unsur kebahasaan. Teks prosedur bersifat urut dan logis. Ada apa saja ciri kebahasaan di dalam teks prosedur? Yang pertama adalah kata imperatif. Kata imperatif dibentuk oleh akhiran kan, i, dan partikel lah. Seperti bentuk dasar pasti mendapatkan imbuhan kan, bentuk kata menjadi pastikan. Tunjuk, tunjukkan. Bagi, bagikan. Dekat, dekati. Rebus, rebuslah. Kata imperatif disebut juga dengan kata perintah. Yang kedua adalah kata teknis.
kata yang maknanya terbatas pada bidang ilmu tertentu dan berkaitan dengan topik yang dibahas. Misalnya topik kita tentang topik komunikasi, topik teknologi, tata boga, pertanian, dan lain sebagainya. Berikutnya, yang ketiga adalah konjungsi. Kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Contoh antar kata, koki dan pramusaji. Kata dan itulah yang disebut dengan konjungsi. Kemudian konjungsi antar frasa, sendok perak atau piring kaca. Kata konjungsinya atau. Selanjutnya adalah antar klausa. Aku menggoreng pisang, kemudian aku merebus air. Kata konjungsi antar klausa yaitu kemudian. Berikutnya, antar kalimat yang menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Saya suka memasak di waktu luang. Titik. Oleh karena itu, koma, saya ingin masuk jurusan tata boga. Nah, kata oleh karena itu merupakan konjungsi antar kalimat. Penerapan konjungsi. 1. Contohnya, masak beras di rice cooker bersama air atau santan, serai, salam, daun pandan, dan garam. 2. Tumis bumbu halus, salam, dan serai sampai benar-benar matang dan mengeluarkan minyak. 3. Masukkan suiran ayam, beri garam, kaldu, dan sedikit gula. Aduk rata, tambahkan sedikit air kaldu, rebusan ayam. Kemudian masak sampai bumbu meresap dan air agak mengering. 4. Terakhir masukkan cabai rawit, irisan daun bawang, dan kemangi. Aduk sebentar lalu angkat. 5. Letakkan nasi secukupnya di atas daun pisang, beri isian, dan bungkus seperti lontong. 6. Lalu bakar di atas wajan atau arang sampai daunnya layu kecoklatan. Angkat sajikan dengan lalapan sesuai selera. Nah, itulah contoh penggunaan atau penerapan konjungsi dalam teks prosedur kompleks. Yang keempat, yaitu mengandung pernyataan persuasif dan imperatif. Tadi dikatakan kalau imperatif berarti perintah, sedangkan persuasif yaitu kalimat yang bersifat membujuk secara halus supaya menjadi yakin. Pernyataan persuasif mengandung kata dan atau frasa. Sebaiknya akan lebih baik jika seharusnya. Nah, itu contoh kata persuasif. Ada kata sebaiknya, seharusnya, alangkah lebih baik, akan lebih baik jika. Nah, itu yang disebut dengan persuasif. Kalimat interatif contohnya yaitu kata lah untuk menghaluskan perintah. Akan lebih baik jika kamu membuat adonan bakso dengan tepung kanji. Nah, itu yang disebut dengan kata persuasif. Kemudian imperatif, buatlah adonan dengan tepung kanji. Masukkanlah, antrilah. Nah, itu merupakan bentuk kata imperatif. Selanjutnya, yaitu deskripsi alat. Apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Contohnya, 500 gram daging sapi, 1000 ml santan, dan 6 siung bawang putih. Nah, itu yang disebut dengan deskripsi alat. Karena tadi nanti akan dipelajari lebih lengkap pada saat kita mempelajari strukturnya. Mulai dari tujuan,
kemudian langkah-langkah. Di antara tujuan dan langkah-langkah itu ada yang disebut dengan bahan, material, atau alat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.